ilaha illallah, la ilaha illallah, bersih ruhnya, maka dia connect, nyambung ke Allah. Maka nanti ketika dia belajar, sumber ilmu bukan di guru, sumber ilmu bukan di dosen, sumber ilmu bukan di buku, sumber ilmu ada pada Dia yang Maha Pandai. Dialah Al-Alim. Sumber ilmu itu di sana. Maka dalam belajar, Rabbi zidni ilman, ya Tuhan tambahkan untukku ilmu, warzuqni fahma, limpahkan kepadaku kefahaman. Kalau sudah bersih kolbu, itu pelajar, itu mahasiswa, sudah bisa menyambungkan kepada dia sumber ilmu, dapat itu, dapat. Nah, kalau Abah bisa apa? Kasih. Abah Hanum bilang, Abah sih nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa, mengnolkan diri. I'm nothing. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku hanya hamba Allah, tubuhku milik Allah, ruh di dalamku ruh dari Allah, hidayah di dalam ruh milik Allah, ilmu di dalam ruh milik Allah, segala-galanya ini milik Allah. Abah sih nggak bisa apa-apa sambil megang-megang itu joran, tapi mata kailnya diarahkan ke lantai. Nah, tahu-tahu cet, keluar ikan lebih besar. Nah, kalau keluar ikan dari air, ya memang ikan hidup di air. Nah sekarang dari ubin, dari lantai keluar ikan. Maka tuh ulama langsung cium tangan, sungkem, ajarin saya ilmu Abah. Mau diajarin? Talqin. Nah, cuma la ilaha illallah dan zikir khafi, Allah Allah. Kita ini bertarekat, itu memang yang paling utama menggeser paradigma. Diri kita ini bukan badan, badan ini cuma cangkang. Yang lebih penting adalah ruh yang ada di dalamnya. Dan toh badan kita diurai, komponen terkecil adalah atom, diurai lagi ada elektron, ada inti atom ada neutron, ada proton, proton diurai lagi, itu adalah foton, dan foton itu hanyalah energi. Pertanyaannya, kapan energi mulai menyatu menjadi benda? Itulah ruh yang masuk. Ruh itu cahaya, ruh itu energi ya. Maka ketika ruh itu energi, cahaya yang mengandung informasi-informasi masuk ke dalam janin, vles, nah, menyatu. Masya Allah. Badan mati, plak, roh dicabut keluar, badan busuk, terurai musnah. Ruh itu energi, ruh itu cahaya, ruh itu berisi informasi-informasi ilahiyah, berisi fitrah, ruh itu berisi kode-kode dari Allah. Itu yang diri kita. Mari kita jaga kesucian rohaniah kita. Pesan kedua, itu Profesor Andrivo hanya karena baca Quran, maka kemudian dia meneliti dan dia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang hebat. Nah, jadi yang saya pelajari, para ahli fisika itu bilang ini alam nih, benda, alam benda. Sebenarnya di balik ini ada alam lain, alam yang bukan benda. Justru alam yang bukan benda itu menjadi permulaan terbentuknya benda. Itulah cahaya yang tidak kelihatan, yang mengandung informasi. Saya jadi ingat ini yang oleh Syekh Abdul Qadir disebut alam malakut. Alam malakut itu nanti ada alam lain, alam jabarut, ada alam sir. Dunia fisika percaya ada alam paralel. Jadi di tengah lingkungan kita ini sebenarnya ada yang lain. Itu kita di ruangan sini, ada ruangan sana, tapi ruangan sana tidak berbentuk fisik seperti ini. Itu dunia malakut. Ada lagi alam paralel ketiga, itulah jabarut, yang isinya program-program Tuhan, takdir Allah. Ada lagi alam sir. Oh ya. Istri saya nanya, Syekh Abdul Qadir kapan hidupnya? Yang saya ingat wafatnya 1166. Tahu abad ke-12, 1166. Lah itu ditemukannya alam paralel sama Profesor Higgs kapan?
kemarin dia eksperimen tahun 64 sampai baru ketemu tahun 2012. Jadi abad 21, 2012. Apa yang dia temukan di laboratorium nuklir Eropa itu sudah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir abad ke-12. Rupanya para sufi itu, para Abah Anom itu dengan zikrullahnya hantam ke dalam ruh, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Abah Anom tingkat kesadarannya, pemahamannya masuk ke wilayah paralel lain. Beliau biasa mondar-mandir alam lahut, jabarut, malakut, mulki, mulki, malakut, jabarut, mondar-mandir. Permainan para sufi yang diteliti secara ilmiah baru puluhan tahun baru bisa ketemu. Ketemunya itu hanya untuk membuktikan materi berasal dari foton. Begitu terjadi benturan-benturan proton, terjadi ledakan puluhan miliar cahaya, dan saat itulah mulai terbentuk kode-kode, bakat-bakat yang kemudian nanti berubah menjadi DNA kalau dia menjadi molekul. Itu para ulama sufi dengan zikir saja sudah mengalaminya. Nah, sekian ratus tahun lalu para ahli fisika baru sampai level kedua. Oh iya, di balik dunia benda fisik ada dunia energi yang isinya informasi, kode-kode. Nah, para sufi sudah lebih lanjut lagi. Jadi sebenarnya para sufi itu kalau mau dia bisa lebih dari ahli-ahli fisika. Nah, masalahnya kebanyakan sufi kita kencengnya cuma zikir, kurang mikir, tidak seimbang. Yang ini mikir itu mencari, ketemu polanya, emang lama. Yang zikir bisa just lebih cepat, tapi karena kurang mikir, kurang bisa mengurainya. Jadi banyak ulama sufi dapat percikan cahaya, isinya adalah gagasan, konsep, hidayah, ilmu, tapi percikan itu aja, oh ya begitu. Ini harus diurai, harus dieksperimenkan, dibuktikan secara deduktif. Rupanya para ulama itu belum sempat belajar fisika, gitu. Mereka udah dapat, tapi tidak terurai, gitu. Nah, kita hanya menyebutnya karomah barokah. Kalau karomah itu ya sesaat, itu. Nah, seorang ulama yang dikenal sakti karena rajin wirid datang ke Abah Anom, sebab dengar-dengar katanya Abah Anom seorang ulama yang juga punya kemampuan supernatural yang hebat. Nah, maka dia datang sebagai tamu, disuguhi minuman. Nah, gelas berisi air. Abah, saya dengan wirid zikir saya, alhamdulillah saya dikaruniakan kemampuan lebih. Nah, ini kemampuannya. Mana muridnya nyodorin pancing, joran, alat pancing, ada tali, ada mata kail. Itu mata kail dimasukin ke dalam air ke gelas. Set, ikan dapat. Itu. Jadi hebat tuh, punya kesaktian. Nah, kalau Abah bisa apa? Kasih. Abah Anom bilang, Abah sih nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa, mengenolkan diri. I'm nothing. Aku bukan apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya hamba Allah. Tubuhku milik Allah. Ruh di dalamku ruh dari Allah. Hidayah di dalam ruh milik Allah. Ilmu di dalam ruh milik Allah. Segala-galanya ini milik Allah. Abah sih nggak bisa apa-apa sambil megang-megang itu joran. Tapi mata kailnya diarahkan ke lantai. Nah, tahu-tahu cet, keluar ikan lebih besar. Nah, kalau keluar ikan dari air, ya memang ikan hidup di air. Nah, sekarang dari ubin, dari lantai keluar ikan. Maka tuh ulama langsung cium tangan, sungkem, ajarin saya ilmu Abah. Mau diajarin? Talqin. Nah, cuma la ilaha illallah dan zikir khafi, Allah Allah. Nah, kok nggak langsung jadi? Tadi udah ditalkin, kok saya belum lah? Ya semua ada prosesnya. Taubatnya aja baru tadi, masa mau langsung sakti? Itu sabar. Nah, begitu. Jadi guru mursyid kita itu main di alam paralel itu biasa perjalanannya. Yang para ahli fisika puluhan tahun baru bisa ketemu. Begitu rupanya, dari cahaya berubah menjadi massa dan materi. Segitu aja dapat Nobel, dapat hadiah Nobel. Nah, oleh sebab itu, marilah ajak anak, cucu, keponakan ke sini belajar tarekat.
Ajak anak cucu keponakan besok ikut kursus tasawuf hari Sabtu. Dijelaskan dasar, dalil, dan teori-teori ilmiahnya, lalu praktek. Apa gunanya anak SMP SMA diajarin tarekat? Sedari muda, ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bersih ruhnya, maka dia connect, nyambung ke Allah. Maka nanti ketika dia belajar, sumber ilmu bukan di guru, sumber ilmu bukan di dosen, sumber ilmu bukan di buku. Sumber ilmu ada pada Dia yang Maha Pandai. Dialah Al-Alim. Sumber ilmu itu di sana. Maka dalam belajar, Rabbi zidni ilman, ya Tuhan tambahkan untukku ilmu, warzuqni fahma, limpahkan kepadaku kefahaman. Kalau sudah bersih kolbu, itu pelajar, itu mahasiswa, sudah bisa menyambungkan kepada dia sumber ilmu, dapat itu, dapat. Itu kan teori. Tidak. Sejak kelas 4 SD, kalau hari Ahad pagi jam 4 saya udah dibangunin sama nenek, suruh mandi, sholat subuh. Pagi-pagi dituntun, diajak jalan kaki 3 km dari Setiabudi ke Kampung Bali Matraman dekat Manggarai. Karena nanti jam 7 seorang ulama Betawi yang terkenal waktu itu, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, buka majelis di rumahnya. Ceramahlah Habib ini, kiai ini, kiai ini. Nah, saya duduknya paling depan di bawah mimbar. Terakhir baru Kiai Abdullah Syafi'i bicara. Dan di penghujung bicaranya selalu sebelum pulang melangkahkan kaki pergi dari sini, mari ucapkan la ilaha illallah 3 kali. Ucapkan, rasakan, masukkan ke dalam ruh, ke dalam kolbu. Kita yang anak kecil ngelihat, gagah Abdullah Syafi'i. Sama-sama semua kata beliau, la ilaha illallah 3 kali, ribuan orang ilallah itu. Nah, lalu nanti ada radio Abdullah Syafi'i. Radio Abdullah Syafi'i sekarang berubah namanya RAS, Radio Alaikasalam 95.5 FM. Coba setel di mobil 95.5. Itu masih diputar ceramah-ceramah Ki Abdullah Syafi'i yang tahun-tahun 70-an. Dan di ujung ceramahnya selalu la ilaha illallah. Ditalkin kita. Saya masih anak kecil lihat la ilaha illallah, masuk. Nah, jangan lepaskan itu. Silakan kemanapun pergi, jangan lepaskan dari dirimu. Udah kita pulang jalan kaki, panas dari Bali Matraman Setiabudi jalan kaki sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk. Itu kalau sering kita praktekkan, ruh kita yang banyak kotoran, iri, dendam, dosa, cemburu segala macam, itu seperti ada lapisan lengket kayak lendir. Siapa yang kemarin COVID itu reak, keluarnya aja susah. Begitu. Nah, itulah penyakit itu kayak lendir yang lengket. Maka kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu seperti sedang kita torehkan pisau yang tajam. Syat, syat, syat. Lapisan lendir itu robek, terlempar. Seperti waktu kita Idul Adha kemarin, kita robek itu kulit kambing, set, 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 ret, dikelupas. Dikelupas itu semua kotoran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saja. Masih SD, SMP, sekolah menengah saya di STM penerbangan, jalan kaki, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuliah di Akademi Komputer, di Bahasa Arab, sempat di Fakultas Hukum UI, terus tidak lepas. La ilaha illallah. Nah, pengalaman yang menarik SMP. Pelajaran yang susah ilmu ukur ruang, trigonometri sekarang kata istilahnya. Gurunya sakit. Yang ngajar guru pengganti, dia guru olahraga. Sebenarnya kurang paham juga. Tapi gurunya galak. Dia ngajar susah dan dia kurang ngerti, kita apa lagi kita.
gimana nih dia ngajar begini? Sudah, illallah, la ilaha illallah. Gurunya nggak ngerti, yang maha ngerti Allah. Buka saluran, cus, illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Paham saya. Guru belum selesai ngajarin, saya udah paham. Ngapain kita dengerin dia lagi? Itu. Akhirnya buku teks saya buka, di bagian akhirnya ada soal-soal latihan. Saya kerjain soal, saya udah paham. Dia lagi ngajar, semua murid menaruh perhatian. Ada satu murid nunduk, nggak perhatiin dia, tersinggung, wajar. Tahu-tahu dia udah berdiri di samping saya. Ngapain kamu? Jadi ya habis gue digampar nih. Udah pasrah tuh. Kan zaman dulu guru gampang-gampar gitu, belum ada HAM. Ngapain kamu? Ngerjain ini pak. Oh kamu udah ngerti ya? Apa yang diajarkan dia belum selesai ngajarin. Saya udah ngerti ngerjain soal latihannya. Oh kamu udah ngerti? Iya pak. Habis bapak ngajarnya enak, gampang dipahami daripada gue digampar. Itu pelajaran. Makanya kalau saya dengar ceramah tarawih, illallah, la ilaha illallah, catatan dipegang tapi zikir. Guru kuliah, la ilaha illallah. Itu sampai sekarang terlalu mudah. Bukan terlalu mudah. Saya seringkali mendapatkan memahami banyak problem-problem sulit dengan cara mudah. Saya paham. Bukan karena pinter. Buka saluran, bersihkan, buka saluran langsung. Set. Apalagi sekarang sudah ada fasilitas AI, artificial intelligence. Itu slide yang tadi saya bikin, itu kan pakai AI itu. Baru tadi menjelang maghrib saya bikin, jadi slide-nya langsung. Itu tinggal nambah-nambahin, poles sedikit. Jadi AI-nya ada, yang kita punya super AI. Nah itu enak. Bawa anak, cucu, keponakan belajar tarekat supaya dia praktekkan langsung, insya Allah. Maka nanti proses belajarnya di SMA, kuliahnya segala macam, ilmu itu dari Allah. Dia akan lebih cepat pinter dari segala guru dan dosennya. Kita harus